Kuasa hukum baru Barada Eliezer tidak menutup kemungkinan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Barada Eliezer akan mengajukan justice kolaborator atau bersedia bekerja sama untuk membongkar kasus ini. Per tanggal 6 Agustus 2022, kedua kuasa hukum ini secara resmi mendampingi Barada Eliezer. Kurang lebih selama 8 jam, Barada Eliezer berdiskusi bersama kuasa hukum barunya dan menyampaikan informasi tambahan untuk kemungkinan menjadi justice kolaborator atau bersedia bekerja sama membantu jalannya penyidikan. Dalam waktu dekat, kuasa hukum dari Barada Eliezer berencana mengajukan perlindungan terhadap kliennya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hukum selanjutnya, secara normatif tentunya kami mengikuti juga proses berita acara yang berlangsung dan itu adalah material, tapi formilnya setelah kami dapatkan data-data tersebut, kami akan membawa atau mengajak Baradae ini ke wilayah Lembaga Perlindungan Saksi LPSK. Jadi karena penting sekali karena ini merupakan saksi kunci dan mungkin juga Baradae siap menjadi justice kolaborator, kira-kira begitu. Sebelumnya pada Sabtu sore, Andreas Nahot Silitonga dan timnya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Barada Richard Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam. Surat resmi pengunduran diri kuasa hukum Barada Richard Eliezer ditujukan kepada Kepala Bareskrim Polri. Namun karena Komjen Agus Andrianto tidak sedang berada di tempat, Andreas akan kembali datang ke Bareskrim Senin esok untuk menemui Kabareskrim. Andreas tidak menjelaskan alasan ia dan timnya mundur sebagai kuasa hukum Barada Eliezer. Kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard yang dikenal dengan Baradae pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Baradae. Mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, itu sudah kami sampaikan di dalam surat kami kepada Kabareskrim. Bila kita ingat lagi, mantan kuasa hukum Barada Eliezer Andreas Nahot menyatakan penetapan tersangka terlalu cepat dan membingungkan karena dilakukan sebelum gelar perkara. Gelar perkara dilakukan saat Barada Eliezer belum selesai menandatangani BAP. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa tanggal 3 itu sudah diumumkan oleh Pak Dir waktu itu, Dir Tipidum, bahwa klien kami dinyatakan sebagai tersangka. Itu sekitar jam 10 lewat lah. Kemudian ada satu hal yang sangat kami sayangkan, sebenarnya kami sangat mengharapkan semua prosedur sesuai dalam KUHAP itu dijalankan. Nah, cuman ternyata sebagaimana kemarin saya yang mendampingi langsung, itu pemeriksaan klien kami sebagai saksi baru selesai di tanggal 4, tepatnya jam 1 lewat 2. Jadi kami mempertanyakan bagaimana seseorang yang belum selesai diperiksa sebagai saksi, belum selesai diperiksa sebagai saksi tapi sudah dinyatakan sebagai tersangka.